Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu peserta sahabat pengadaan dimanapun berada. Di kelas daring DPD IAPI Jawa Timur, hari ini Jumat 25 November 2022. Kali ini di seri kedua dari penyusunan rancangan kontrak dan pengendalian kontrak serta aspek hukum kontrak pengadaan barang jasa. Kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan dan pengendalian kontrak barang jasa. Selamat pagi, kami sampaikan juga kepada Bapak Agus Yusuf Arianto selaku fasilitator dan pengurus DPD IAPI Jawa Timur serta rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Kali ini kita bersama dengan Mbak Upi dan Mbak Neno yang akan menemani Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, tetap semangat dan selalu tersenyum. Sebelum dimulai, izinkan susunan kegiatan pagi ini kita sampaikan. Kita awal dengan pembukaan, kemudian tangkap layar bersama, pemaparan materi sekaligus tanya jawab, kemudian kita akhiri kembali dengan tangkap layar bersama. Untuk tahap awal di agenda pertama, mari kita tundukkan kepala sejenak, seraya mengucap syukur atas nikmat iman dan kesehatan yang diberikan, serta untuk mengawali kegiatan hari ini agar diberi kelancaran serta kemudahan dalam memahami ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut tangkap layar dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya yaitu paparan materi. Langsung saja kita berikan waktu kepada Bapak Agus Yusuf Arianto yang akrab kami sapa dengan Bapak Agus Alkaf. Wadah Pak Agus, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Baik Pak, jelas. Saya minta maaf ya, karena mungkin agak sedikit ada gangguan karena saya di public area ini. Ya Pak, dimaklumi. Baik, Bapak sekalian, hari ini kita ketemu untuk kedua kalinya. Nah, sekarang kita membahas mengenai pengendalian dan pelaksanaan dan pengendalian kontrak. Jadi tugas PPK di dalam pelaksanaan pengadaan setelah merumuskan persiapan pengadaan, kemudian merancang dokumen kontrak, kemudian melaksanakan dan mengendalikan kontrak. Nah, hari ini kita membahas mengenai tindakan PPK di dalam melaksanakan dan mengendalikan kontrak. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan webinar ini sesuai dengan kesepakatan saya dengan teman-teman dari IAPI Jawa Timur. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung ya, pakai raise hand gitu aja ya Mbak Nino ya. Jadi iya Pak, interaktif. Jadi Pak, interaktif aja langsung supaya bisa Bapak lebih mengenal sekalian. Jadi supaya mengikuti protokol kesehatan. Baik, saya akan izin untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi. Sekarang kita membahas mengenai pelaksanaan kontrak. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai perencanaan kontrak, ya, perancangan kontrak, yang itu akan menjadi bagian dari dokumen pemilihan yang akan bisa digunakan oleh Pokja pemilihan untuk melaksanakan proses pemilihan, ya, menentukan dokumen pemilihan, kemudian melakukan evaluasi terhadap penawaran yang disampaikan oleh para peserta tender. Kemudian setelah ditemukan calon penyedianya, maka Pokja akan menyampaikan calon penyedia itu kepada pejabat pembuat komitmen, ya, kepada pejabat pembuat komitmen. Apa yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen? Jadi apa yang dilakukan oleh PPK setelah menerima penetapan pemenang dari Pokja, maka PPK melakukan review. Selaku PPK ketika sudah menerima hasil tender dari Pokja pemilihan, maka tugas PPK adalah melakukan review. Review dilakukan dengan cara PPK mengundang pejabat Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan dengan penyedia yang terpilih, ya, untuk melakukan pengecekan ulang, verifikasi ulang terhadap
kompetensi penyedia yang terpilih, ya. Kemudian melakukan evaluasi ulang terhadap proses pemilihan yang dilakukan oleh Pokja. Ya. Apabila ternyata dari hasil pembahasan itu ada yang tidak sesuai menurut kacamata PPK, menurut pemahaman PPK, misalnya ternyata speknya tidak sesuai dengan spek yang dirumuskan oleh PPK, atau mungkin ada perubahan terhadap dokumen rancangan kontrak yang sudah ditetapkan oleh PPK, yang dirubah oleh Pokja tanpa sepengetahuan PPK, maka PPK bisa menolak penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja. Ya. Apabila dari hasil penetapan pemenang ternyata Pokja setuju dengan hasil pemikiran atau hasil verifikasi PPK, maka Pokja menyatakan penetapan pemenang batal. Akan dilakukan evaluasi ulang, ya. Atau akan dilakukan tender ulang apabila itu terjadi kesalahan yang sangat fatal yang berakibat pada penilaian dokumen penawaran atau pada penyiapan dokumen penawaran, sehingga akan dilakukan penetapan proses pemilihan ulang gitu ya. Tapi kalau tidak, maka kalau Pokja ternyata tidak bisa menerima penetapan evaluasi dari review dari PPK, maka PPK mengajukan hal ini ke PA, ya, untuk ditengahi oleh PA. Nanti PA melakukan klarifikasi dengan Pokja dan dengan PPK. Apa yang terjadi? Ya, keputusan PA itu bersifat final. Jadi kalau PA memutuskan sudah benar apa yang dilakukan oleh Pokja, maka PPK melanjutkan di proses penerbitan SPPBJ. Tapi kalau PA menyatakan bahwa benar apa yang disampaikan oleh PPK, maka Pokja menyatakan penetapan pemenang batal. Ya. Jadi ini nanti dibuat berita acara, ya, dibuat berita acara terkait dengan proses review dari hasil tender. Jadi tolong dibuatkan berita acara, jangan sampai tidak, ya, karena ini merupakan salah satu tahapan dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, ya, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan kepala LKPP. Baik, jadi sebelumnya balik lagi. Ya, jadi kalau PA menerima pengaduan dari PPK terkait dengan ketidaksepahaman proses pemilihan penyedia atau tidak setuju terhadap hasil penetapan pemenang dari Pokja, maka PA bisa membuat keputusan untuk menolak juga hasil penetapan dari Pokja. Kemudian Pokja memutuskan untuk menyatakan penetapan pemenang batal. Jadi dasar dari Pokja menetapkan pembatalan penetapan pemenang adalah surat keputusan dari PA. Ya. Demikian juga kalau memang menurut PPK itu keliru, tapi kemudian ditolak oleh PA, maka PPK melanjutkan penerbitan SPPBJ dan berkontrak. Dasarnya adalah hasil penetapan dari PA. Jadi kalau nanti ada temuan kesalahan atau kekeliruan, dianggap itu sebuah kekeliruan, itu bukan menjadi tanggung jawab dari PPK atau para pihak, tapi sudah di take over atau diambil alih oleh PA atau KPA. Baik. Nah, kemudian setelah dinyatakan disetujui, maka PPK menerbitkan SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Ya, bersama dengan itu SPPBJ adalah dokumen yang nantinya akan digunakan oleh
oleh calon penyedia untuk mengurus jaminan pelaksanaan. Sementara penyedia mengurus jaminan pelaksanaan yang jangka waktunya adalah 14 hari, maka PPK melakukan finalisasi kontrak. Ya, finalisasi kontrak. Ya, finalisasi kontrak. Jadi finalisasi kontrak dilakukan dengan melihat draft kontrak. Ya, apakah ada draft kontrak yang perlu disempurnakan, tetapi tidak boleh merubah substansi draft kontrak. Jadi substansi draft kontraknya tidak boleh merubah, ya, hanya untuk finalisasi saja. Apa yang dilakukan, PPK melakukan finalisasi dengan memvalidasi kontrak itu, ya. Validasi draft kontrak, ya, dilakukan oleh PPK dengan melihat berita acara hasil tender atau berita acara hasil seleksi. Ya. Validasi itu dilakukan dengan memasukkan dokumen data-data yang hasil tender. Misalnya penyedianya siapa, nama direkturnya siapa, lihat siapa yang tanda tangan di dokumen penawaran. Disitulah dimasukkan sebagai pihak yang menandatangani kontrak nantinya, ya. Jangan yang memasukkan penawaran itu misalnya direktur, nanti yang divalidasi masuk ke kontrak itu orang lain, bukan direktur yang menandatangani penawaran. Jadi harus sama, ya, harus sama. Ini seringkali muncul seperti itu. Yang menawar itu direktur, ya, kemudian yang tanda tangan kontrak orang lain, ya. Yang kasus-kasus pinjam bendera banyak seperti itu, toh. Kemudian dilihat masa pelaksanaan kontrak dengan memperhatikan penawaran. Berapa lama calon penyedia menjanjikan kepada PPK di penawaran itu bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaan itu berapa lama? Ya, berapa lama? Boleh jadi, Bapak Ibu sekalian, di dalam finalisasi kontrak yang boleh dilakukan oleh PPK ketika dia mau merubah dokumen draft kontrak adalah jadwal pelaksanaan. Ya. Dimajukan, dipercepat misalnya. Boleh. Tapi kalau diperlama tidak boleh. Dipercepat boleh. Memajukan jadwal pelaksanaan pekerjaan, ya, memperpendek jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah tindakan yang boleh dilakukan oleh PPK ketika dia melakukan validasi draft kontrak, ya, sebelum finalisasi atau tanda tangan kontrak. Kemudian metode kerja, masa kritis, ya. Kemudian uang muka. Penyedia mungkin ketika di dalam draft kontrak, PPK merencanakan memberikan uang muka kepada pelaksana pekerjaan. Pada saat validasi, silakan PPK menanyakan kepada penyedia, dia mau mengajukan uang muka berapa besar. Ya. Jadi misalnya kontraknya 2 miliar. Kemudian penawaran dia 2 miliar. Ya, nanti kontraknya 2 miliar. Tetapi di dalam rencana pengajuan uang muka, penyedia hanya minta 100 juta. Ya udah, tuangkan itu di dalam validasi kontrak. Bahwa uang muka akan diberikan sebesar 100 juta rupiah. Itu di validasinya disebutkan seperti itu, dituangkan seperti itu. Kemudian ketentuan mengenai penyedia subkontrak. Kalau PPK membolehkan sebagian pekerjaan itu disubkontrakkan, maka penyedia ketika dia menawar, dia akan menyebutkan dengan siapa nanti dia akan menyerahkan sebagian pekerjaan itu kepada pihak lain, namanya subkon. Ya. Ketika di dalam dokumen penawaran itu ada, maka itu tuangkan di dalam validasi kontrak. Masukkan di dalam SSKK bahwa subkontrak pada pekerjaan ini dilakukan oleh CV ini. Pada pekerjaan ini, bagian pekerjaan ini dilakukan oleh CV ini, bagian pekerjaan ini dilakukan oleh CV ini, misalnya seperti itu. Kemudian petugas lapangan atau pihak yang mewakili penyedia di tempat atau di lokasi pekerjaan. Itu tolong dituangkan secara eksplisit di dalam
uh, validasi kontrak ya. Dijelaskan siapa yang ada di lapangan. Bagaimana melihatnya? Melihat dari dokumen penawaran yang bersangkutan. Karena di dokumen penawaran yang bersangkutan ada personel inti ya yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan, itu tuangkan namanya di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian jaminan pelaksanaan. Ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan dilihat ya dengan memperhatikan hasil pelaksanaan tender. Kalau penyedia menawar dengan nilai penawaran di atas 80% ke atas, lebih melebihi 80% lebih dari HPS, maka nilai jaminan pelaksanaan adalah 5% dari kontrak. Jadi lihat dokumen penawarannya berapa, tentukan jaminan pelaksanaan minimal nilai senilai sekian. Kecuali kalau penawaran dia sangat murah ya, 80% di bawah HPS, ya, maka dia harus memberikan jaminan pelaksanaan senilai 5% dari HPS. Nah, itu dituangkan di dalam validasi kontrak nanti. Jadi dilihat apakah jaminan pelaksanaan itu memang sesuai dengan nilai kontrak, ya, sesuai dengan nilai penawaran, sesuai dengan nilai HPS. Jadi disesuaikan, tuangkan di dalam finalisasi kontrak ya, validasi kontrak. Kemudian jaminan pemeliharaan. Bagaimana darah kontraknya seperti yang kita bicarakan di seri pertama kemarin? Apakah dibutuhkan jaminan pemeliharaan atau tidak? Kalau tidak ada dibutuhkan jaminan pemeliharaan, pasti di dalam rancangan kontrak disebutkan bahwa masa pemeliharaan, jaminan pemeliharaan dalam bentuk uang retensi. Ya, karena ada dua skenario toh. Sehingga dituangkan nilainya kalau memang pakai jaminan pemeliharaan, berapa nilainya? 5% dari kontrak ya. 5% dari kontrak. Atau uang retensi senilai 5% dari nilai kontrak. Itu dituangkan di dalam validasi kontrak. Kalau memang di dalam pelaksanaan pekerjaan itu membutuhkan adanya jaminan pemeliharaan, yaitu pada pekerjaan konstruksi khususnya atau pada pekerjaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, maka dibutuhkan jaminan pemeliharaan. Tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian, jaminan pemeliharaan ini bisa jaminan pemeliharaan, bisa uang retensi, ya, bisa uang retensi. Kemudian jaminan uang muka. Jaminan uang muka tolong disebutkan di situ. Kemarin sudah kita sepakati bahwa kalau memang rencananya mau ada uang muka, maka penyedia wajib memberikan jaminan uang muka. Dan PPK di dalam draft kontrak boleh menyebutkan bahwa jaminan uang muka diterbitkan dari bank umum. Ya. Kemudian sertifikat garansi, dan kalau sertifikat garansi itu sudah jelas kemarin, itu untuk khusus untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang ada komponen barang fabrikasi, maka dibutuhkan sertifikat garansi. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah uji mutu Bapak Ibu sekalian. Tolong dijelaskan di dalam kontrak, validasi kontrak. Kapan uji mutu itu harus dilakukan? Di mana yang dilakukannya dan siapa yang melakukan? Ya, karena boleh jadi PPK hanya membuat spek, di dalam spek disebutkan bahwa penyedia harus melakukan uji mutu terhadap barang yang akan diserah terimakan. Maka ketika muncul spesifikasi seperti itu di dalam dokumen penawaran, pasti penyedia akan menyampaikan bahwa uji mutu akan dilakukan di mana? Di lokasinya PPK atau di lokasinya penyedia. Ya, kalau di lokasinya penyedia, maka biaya PPK ke penyedia itu menjadi tanggung jawab siapa? Atau biaya pelaksana uji mutu itu menjadi tanggung jawab siapa? Kalau itu masuk bagian dari nilai penawaran, maka itu menjadi tanggung jawab dari penyedia. Jadi tolong dijelaskan di dalam uji mutu itu kapan waktunya, ya, memperhatikan metode pelaksanaan pekerjaan, kapan uji mutu itu dilakukan, kemudian di mana dan siapa. Tolong itu disepakati di dalam rapat
pra kontrak ya. Rapat sebelum penandatanganan kontrak. Nah, di dalam pelaksanaan kontrak Bapak sekalian, ada pertama tahap awal dari pelaksanaan kontrak adalah penetapan SPP biji. Ini dilakukan oleh BPK setelah dia melakukan review terhadap hasil pemilihan penyedia. Kemudian penandatanganan kontrak. Kapan penandatanganan kontrak dilakukan? Penandatanganan kontrak dilakukan oleh BPK bersama penyedia segera setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan. Ya. Jadi segera setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan, maka BPK melakukan klarifikasi kepada penerbit jaminan ya, secara tertulis. Ya. Kemudian penerbit jaminan akan menjawab kepastian dia selaku penjamin dengan menerbitkan surat pernyataan. Ya. Sebelum ada itu, jangan tanda tangan kontrak dulu. Jadi selesaikan dulu masalah jaminan pelaksanaannya. Kalau itu ada jaminan pelaksanaannya, selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu jaminan pelaksanaan, klarifikasi, baru tanda tangan kontrak. Ya. Jangan langsung tanda tangan kontrak. Ya, jaminan pelaksanaannya belum diurus atau belum diklarifikasi. Jadi surat klarifikasi dari penerbit jaminan itu harus ditanggali, ya, tanggalnya itu harus sebelum tanda tangan kontrak, gitu ya. Kemudian pemberian uang muka. Ya. Kapan uang muka diberikan, Bapak Ibu sekalian? Ini sering kali banyak pertanyaan ke saya, Pak, ini pekerjaan sudah progres 30%, penyedia mau mengajukan pembayaran 30%, sekaligus minta untuk pencairan pencairan uang muka senilai misalnya 100 juta. Boleh tidak? Saya bilang tidak boleh. Kenapa? Karena uang muka itu diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Kalau pekerjaan sudah selesai, progresnya sudah ada, itu berarti kan persiapannya sudah lewat. Jadi kenapa dikasih uang muka? Ya. Jadi seyogianya tidak usah dikasih uang muka, gitu ya. Jadi uang muka itu untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian pembayaran prestasi pekerjaan. Kapan pembayaran itu dilakukan? Kalau prestasinya sudah ada. Ingat Bapak sekalian, penyedia bendahara negara boleh membayar kepada pihak lain kalau pihak lain sudah melaksanakan pekerjaan 100% selesai, boleh dibayar. Dibuktikan dengan berita acara serah terima. Nah, pembayaran prestasi pekerjaan bisa dilakukan bulanan atau termin atau sekaligus sesuai dengan rancangan kontrak, draft kontraknya. Ya. Kalau pembayaran dilakukan secara termin, maka di dalam validasi kontraknya disebutkan termin pertama pembayaran sekian persen senilai sekian juta, termin kedua pembayaran sekian persen senilai sekian juta, begitu. Nah, itu nanti sebagai dasar untuk bendahara mengajukan klaim pembayaran kepada bendahara umum daerah atau bendahara umum negara atau ke KPPN gitu ya, kalau itu APBN. Nah, beberapa prestasi pekerjaan boleh dilakukan sebelum prestasi itu muncul ya, sebelum prestasi itu diterima. Nah, seperti kemarin kita jelaskan, asuransi itu boleh dibayar dulu, harus dibayar duluan sebelum prestasi diterima ya. Kemudian sewa gedung itu boleh dibayar di depan sebelum prestasi diterima. Jadi pembayaran bisa dilakukan sebelum prestasi ketika karakteristik pekerjaan itu, karakteristik pengadaan itu, ya, secara bisnis memang harus dilakukan pembayaran di depan ya. Secara best practice memang harus dilakukan pembayaran di depan. Bapak mau bayar biaya pengangkutan, misalnya tiket pesawat kan, Bapak harus bayar di depan. Bayar di depan. Kemudian pembayaran terhadap material onsite kemarin sudah kita jelaskan.
Kemudian pembayaran terhadap uang muka harus pakai jaminan ya. Itu pembayaran prestasi pekerjaan yang boleh dilakukan. Kemudian klausul mengenai perubahan kontrak. Perubahan kontrak boleh dilakukan apabila ya, terjadi perubahan kondisi lapangan dibandingkan dengan perencanaan, sehingga boleh dilakukan perubahan kontrak. Ya, atau perubahan kontrak boleh dilakukan akibat ada perubahan dari personel para pihak. Ya, PPK-nya dimutasi, kemudian diangkat PPK baru, maka kontraknya dirubah. Ya, adendum kontrak terhadap perubahan para pihak. Ya, PPK baru. Ya, atau mungkin ada perubahan di struktur direksi, ya, kemudian dilakukan perubahan administrasi kontrak. Boleh itu dilakukan, ya, perubahan kontrak. Atau ada pekerjaan tambah kurang. Untuk pekerjaan yang menggunakan harga satuan, boleh ada pekerjaan tambah kurang. Maka ketika terjadi penambahan atau pengurangan pekerjaan, maka dilakukan adendum kontrak dengan merubah kontrak. Atau ada permintaan dari pengguna barang atau pengguna jasa. Ya, permintaan dari pengguna jasa terhadap spesifikasi yang perlu dilakukan perubahan. Nah, itu boleh dilakukan perubahan kontrak ya. Kemudian penyesuaian harga. Bapak sekalian, penyesuaian harga hanya untuk kontrak tahun jamak dengan masa berlakunya kontrak adalah lebih dari 18 bulan. Kecuali ada surat pernyataan dari pemerintah pusat, ya, seperti yang sekarang ini terjadi, Bapak Ibu sekalian. Untuk kontrak-kontrak konstruksi, berdasarkan usulan dari Kementerian PUPR kepada Menteri Keuangan, maka untuk kontrak konstruksi walaupun dia kontrak tahun tunggal bisa dilakukan perubahan atau penyesuaian harga, menyesuaikan dengan harga BBM, harga aspal yang berubah di lapangan ya akibat perubahan dari kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM subsidi. Maka boleh itu dilakukan. Karena apa? Karena ada dasarnya walaupun itu kontrak tahun tunggal ya. Tapi kalau tidak ada surat itu, kalau bukan pekerjaan konstruksi Bapak Ibu sekalian, walaupun harga di luar sudah berubah, maka tidak boleh ada perubahan kontrak kalau itu kontrak tahun tunggal ya. Kalau itu kontrak tahun tunggal. Kalau kontrak tahun jamak, selama itu tertuang di dalam rancangan kontrak dan tertuang di dalam dokumen kontrak, maka silakan. Jadi perubahan kontrak boleh jadi muncul karena akibat kebijakan pemerintah ya, penyesuaian harga kontrak. Kemudian penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak. Kapan kontrak berhenti? Kontrak dinyatakan berhenti apabila seluruh ketentuan di dalam kontrak sudah dipenuhi oleh penyedia. Maka BPK menyatakan kontrak berhenti. Ya. Kontrak berhenti. Ya. Jadi berhentinya kontrak itu kalau seluruh proses ketentuan kewajiban penyediaan kontrak sudah berakhir. Ada dua skenario kontrak berhenti Bapak sekalian yang seringkali kita tidak begitu cermati. Yang pertama ya, kontrak selesai. Ya. Jadi penghentian kontrak itu yang pertama karena kontrak sudah dinyatakan selesai. Artinya semua proses pelaksanaan pekerjaan sudah diselesaikan oleh pelaksana pekerjaan, oleh penyedia. Itu dinyatakan kontrak selesai. Tapi dia belum berakhir, ya. Ya kalau di dalam istilah kontrak internasional, ya, ada dua penyelesaian kontrak, yaitu kontrak komplit atau close kontrak. Kontrak komplit itu apabila seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan pekerjaan sudah dilaksanakan oleh PPK, oleh penyedia, maka itu dinamakan kontrak komplit. Jadi bangunan sudah jadi, ya, dibayar 100%, ya sudah dibayar, sudah jadi 100%, sudah dibayar 100%. Itu namanya kontrak komplit. Tetapi ada masa pemeliharaan.
ya, dengan jaminan pemeliharaan. Nah, ketika masih dalam proses masa pemeliharaan itu kontrak belum berakhir, kontrak masih hidup. Ya. Kapan kontrak dinyatakan berakhir? Apabila semua ketentuan sudah dipenuhi, gitu loh. Jadi kalau misalnya kontrak itu misalnya masa pemeliharaannya sampai dengan 1 tahun, maka kontrak itu sebetulnya masih hidup sampai dengan 1 tahun setelah penerimaan bangunan, ya, setelah PHU. Jadi kontrak dinyatakan close, ya, berakhir kalau semua ketentuan di dalam kontrak sudah dipenuhi oleh penyedia, gitu ya. Kemudian pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak ada 2 hal. Yang pertama, pemutusan kontrak sebagai akibat dari dampak dari pengendalian atau pengawasan, ya, yang dilakukan oleh PPK. Ya, PPK menemukan bahwa penyedia tidak cakap, tidak mampu melaksanakan pekerjaan, maka PPK boleh menyatakan putus kontrak. Kapan itu? Setelah dilakukan pemberian kesempatan pada penyedia untuk memperbaiki kinerjanya. Ya, namanya dilakukan show-cause meeting, rapat penjelasan sebab-sebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. Ya, maka penyedia harus melakukan perubahan tata kerja dia, perubahan metode kerja dia untuk mengejar ketertinggalan. Kalau ternyata terus tertinggal terus, maka bisa dilakukan beberapa kali SCM. Ya. 3 kali SCM, kalau memang tidak bisa melampaui ketertinggalan dengan menerbitkan 3 kali surat peringatan, maka PPK bisa menyatakan putus kontrak. Jadi putus kontrak bisa dilakukan sebagai akibat pengendalian yang dilakukan oleh PPK. Putus kontrak bisa dilakukan sebagai akibat pengawasan yang dilakukan oleh PPK. Kapan itu? Ketika PPK menemukan bahwa ada cacat prosedur di dalam proses pemilihan misalnya atau di dalam proses penandatanganan kontrak. Maka PPK bisa menyatakan kontrak putus. Misal, ternyata setelah kontrak berjalan 1 bulan, diketahui bahwa penyedia sebelum penandatanganan kontrak itu sudah di blacklist di instansi lain, tapi tidak disampaikan ke PPK, sehingga PPK tidak tahu. Tahunya setelah kontrak berjalan 2 bulan. Maka silakan penyedianya kontrak dinyatakan putus karena penyedianya tidak jujur. Ya. Kontrak harus dilakukan berdasarkan atas kesepakatan para pihak dan tidak ada yang berbohong, ya, tidak boleh. Karena itu, ketika ada ketidakjujuran, ketika ada pemalsuan seperti itu, maka PPK boleh menyatakan kontrak batal. Ya. Kontrak batal dan penyedia diminta untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dia penuhi. Misalnya, jaminan uang muka sisanya dikembalikan yang belum terbayar, yang belum diangsur. Kemudian denda harus dibayar kalau ada denda, pajak harus dibayar. Kewajiban penyedia yang harus dipenuhi ketika pemutusan kontrak. Yang kedua, Bapak sekalian, kontrak putus sebagai akibat dari peristiwa kahar, kondisi di luar para pihak. Ternyata pekerjaan tidak bisa selesai. Tidak bisa diselesaikan karena ada bencana, ada COVID, misalnya. Anggarannya dipangkas. Maka PPK bisa menyatakan putus kontrak, pemberhentian kontrak secara permanen. Itu namanya putus kontrak. Terhadap pemutusan kontrak, semua kewajiban yang melekat di penyedia, dan itu menjadi haknya PPK, harus dikembalikan atau harus dipenuhi oleh penyedia. Jadi pemutusan kontrak bisa terjadi sebagai akibat proses pengendalian dari PPK atau peristiwa kahar atau kondisi kahar. Ya. Kemudian setelah terima hasil pekerjaan, setelah pekerjaan selesai, maka
PPK dan penyedia berserah terima. Bagaimana caranya? Penyedia bersurat ke PPK, ya, minta untuk dilakukan serah terima pekerjaan, karena pekerjaan sudah selesai 100%. Ya. PPK sebelum menerima hasil pekerjaan, dia wajib melakukan pengujian dan pemeriksaan. Ya. Dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian, PPK boleh didampingi oleh tim teknis, boleh didampingi oleh tenaga ahli, ya. Boleh didampingi oleh tenaga ahli, ya, untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian. Kalau PPK didampingi oleh tim teknis atau PPK didampingi oleh tenaga ahli, maka PPK meminta tim teknis atau tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian. Hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan oleh tim teknis itu dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan atau pengujian. Ya. Kemudian dijadikan dasar oleh PPK untuk menandatangani berita acara serah terima. Jadi berita acara serah terima antara PPK dengan penyedia dapat dilakukan apabila penyedia apabila PPK sudah menerima berita acara hasil pemeriksaan dari tim teknis atau hasil pengujian dari tenaga ahli. Ya. Kemudian penanganan keadaan kahar. Apabila terjadi keadaan kahar, maka PPK dapat membuat dua skenario apabila terjadi keadaan kahar. Yang pertama, penghentian sementara. Ya. Terhadap penghentian sementara akibat kondisi kahar, ya, maka dilakukan dengan cara penyedia menyampaikan kepada PPK atas kondisi kahar, keadaan kahar. Ya. Misalnya begini, pekerjaan tidak bisa terlaksana akibat jalan itu dipalang atau ditutup oleh warga. Nah, ini termasuk kondisi kahar, yaitu bencana sosial, demo, ya, demo buruh, pemogokan buruh, kemudian gejolak sosial itu masuk dalam kategori kondisi kahar. Berapa lama jalan itu ditutup? Misalnya jalan itu ditutup atau dipalang selama 15 hari. Ya silakan, dalam jangka waktu kurang dari 14 hari, kurang dari 2 minggu, dari kejadian itu, penyedia harus melaporkan kepada PPK secara elektronik, ya, bersurat, ya, PPK bersurat. Penyedia bersurat ke PPK melalui elektronik, ya, bisa melalui email, ya, sesuai dengan kesepakatan kontrak. Karena di dalam SSKK itu dituangkan di sana, dalam SSKK itu media komunikasi, ya, pakai media komunikasi apa? Kalau surat ya surat, kalau email bisa lewat email. Itu yang disepakati, ya. Nah, jadi disampaikan nanti PPK mengundang konsultan pengawas atau tim teknis, ya, tenaga ahli untuk diskusi, ya, ini bisa diterima atau tidak, ya. Sepanjang kondisi kahar itu dilengkapi dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, maka PPK dapat menyetujui pernyataan atau terjadinya kondisi kahar. Nanti PPK akan melakukan perubahan kontrak dengan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kontrak. Berapa lama? Ya, selama penghentian kontrak. Kalau kontraknya misalnya, kalau pekerjaan misalnya berhenti selama 15 hari misalnya seperti tadi, ya kontraknya diperpanjang selama 15 hari, gitu, ya. Karena kondisi kahar. Itulah yang dinamakan penghentian sementara. Jadi di dalam proses disebutkan kalau kondisi kahar maka kontrak dapat diberhentikan sementara. Kalau kontrak diberhentikan sementara maka dilakukan adendum kontrak, dibuat adendum kontrak, ya, perjanjian penambahan klausul kontrak dengan menambah jangka waktu kontrak, jangka waktu penyelesaian kontrak sebagai akibat kondisi kahar, gitu, ya. Nah, itu yang pertama,
penghentian sementara. Yang kedua, terhadap penanganan kondisi kahar, keadaan kahar, PPK bisa menyatakan kontrak berhenti secara permanen. Ya, sebagai akibat ketentuan-ketentuan di dalam kontrak tidak bisa lagi dilanjutkan. Ya. Oleh karena itu silakan, mau diputuskan permanen, boleh. Kalau diputuskan permanen, maka dinyatakan kontrak berhenti secara permanen. Dan kalau kontrak berhenti secara permanen, maka tidak ada adendum kontrak. Ya. Langsung dinyatakan putus kontrak, kontrak berakhir, putus, dan penyedia tidak boleh dikenakan denda. Karena ini bukan kelalaian penyedia. Selanjutnya mengenai kapan kontrak boleh ditandatangani. Kontrak boleh ditandatangani apabila penyedia sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan dan PPK sudah melakukan klarifikasi terhadap kebenaran jaminan pelaksanaan. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan sekalian ketika mau melaksanakan penandatanganan kontrak, pastikan bahwa anggarannya memang betul-betul sudah tersedia. Artinya DPA sudah terbit atau DIPA sudah diterima. Oleh karena itu, tanggal kontrak, tanggal tanda tangan kontrak itu tidak boleh mendahului tanggal DPA atau tanggal DIPA. Nah ini, kapan kontrak ditandatangani? Kontrak ditandatangani apabila PPK sudah melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan pelaksanaan. Ya. Kemudian yang kedua, PPK sudah yakin ya, mendapatkan informasi bahwa anggaran betul-betul sudah tersedia. Jadi anggaran sudah tertuang di dalam DIPA atau di dalam DPA. Artinya DPA sudah diterbitkan, sudah disahkan. Gitu ya. Kemudian dapatkah kontrak untuk pekerjaan tahun anggaran 2019 ditandatangani sebelum 1 Januari 2019? Ya. Boleh kontrak ditandatangani sebelum tahun anggaran, asalkan memang sudah terbit DPA atau DIPA. Ya. Bagaimana dengan kontrak bersyarat, Bapak sekalian? Kontrak bersyarat ini adalah inovasi kontrak ya, yang dilakukan oleh PPK. Jadi PPK boleh menggunakan jenis kontrak lain, ya, termasuk kontrak bersyarat. Kontrak bersyarat itu kontrak ditandatangani, tetapi ada syaratnya. Kontrak ditangani sebelum tanggal 1 Januari. Pekerjaan berlaku mulai 1 Januari. Kemudian kontrak adendum. Seringkali kontrak adendum untuk yang melampaui tahun anggaran itu bersyarat. Ya, bersyarat. Misalnya, pelaksanaan pekerjaan boleh dilanjutkan dalam adendum karena kondisi kahar. Pembayaran dilakukan setelah anggaran tersedia. Itu syaratnya. Syaratnya para pihak harus menyetujui, terutama penyedia harus setuju bahwa pembayaran akan dilakukan setelah anggaran tersedia. Ya. Kapan tersedianya? Tidak tahu. Begitu. Kontrak ditandatangani oleh pihak lain. Kontrak ditandatangani oleh yang tidak tercantum dalam akte perusahaan. Ini jangan sampai terjadi, Bapak sekalian. Kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah hanya boleh ditandatangani oleh mereka yang tertuang di dalam akte pendirian. Ya, akte pendirian perusahaan. Mereka sebetulnya kontrak hanya boleh ditandatangani oleh mereka yang secara sah berdasarkan akte pendirian perusahaan merupakan pihak yang boleh melakukan perikatan mewakili perusahaan dengan pihak lain, gitu ya. Ini yang sering kali dilakukan oleh teman-teman dengan pinjam bendera itu. Ya, kontrak ditandatangani oleh pihak lain yang tidak tertuang di dalam akte pendirian, di mana direktur menerbitkan surat kuasa. Itu tidak boleh. Sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak, perlu dilakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Gitu ya. Yang dibahas adalah finalisasi rancangan kontrak. Ya. Sebaiknya, sekalian, di dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak, itu PPK melakukan pengecekan terhadap semua dokumen pendukung yang terkait dengan lampiran kontrak. Ya. Berita acara hasil pemilihan penyedia, ya, cek semua berita acaranya, dilihat.
kemudian jaminan pelaksanaan, dilakukan klarifikasi. Ya. Surat perintah mulai kerja itu untuk pengadaan jasa konsultansi, jasa lainnya, termasuk pekerjaan konstruksi. Ketika kontrak sudah ditandatangani oleh para pihak, maka PPK menerbitkan surat perintah mulai kerja. Kapan PPK menerbitkan surat perintah mulai kerja? Apabila PPK sudah bisa menjamin bahwa lokasi pekerjaan itu sudah ready, siap untuk digarap atau dilaksanakan proses pekerjaan. Ya. Jadi SPMK itu adalah pernyataan dari PPK tentang kesiapan lahan atau kesiapan lokasi atau tempat di mana pekerjaan itu akan dilaksanakan. Itu SPMK. Ya. Jadi PPK harus menjamin itu. Cek apakah izin usahanya, apakah izin pendirian bangunannya sudah terbit. Cek apakah lokasi pekerjaan itu jalan masuknya sudah clear, tidak ada masalah gitu ya. Itu mestinya menjadi tugas dari PPK. Kapan SPMK diterbitkan? PPK memiliki waktu 14 hari setelah kontrak ditandatangani untuk menerbitkan SPMK. Ya. Kapan kontrak mulai berjalan? Kontrak dihitung mulai sejak terbitnya SPMK. Ya. Jadi jangka waktu kontrak itu dihitungnya sejak terbitnya SPMK, kecuali di dalam kontrak yang ditandatangani sudah menyebutkan kontrak berlaku sejak tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Kalau di dalam SSKK sudah mencantumkan seperti itu. SPP, surat perintah pengiriman, ini untuk kontrak pengadaan barang. Khusus untuk kontrak pengadaan barang, ya. Ketika PPK meyakini bahwa gudang itu sudah siap untuk menerima barang, ya, maka PPK kemudian menerbitkan SPP, surat perintah untuk pengiriman. Ya, jadi kalau tadi SPMK itu kalau lokasinya sudah siap. Kalau SPP itu kalau gudang atau tempat penerimaan barang itu sudah siap, maka PPK menerbitkan SPP. Sama dengan SPMK, 14 hari. Uang muka, sudah saya jelaskan uang muka tadi ya. Kalau penyedia mengajukan uang muka, maka dia harus membuat surat pernyataan mengenai rencana penggunaan uang muka. Sehingga nanti PPK boleh melakukan pengendalian, cek apakah betul. Kalau dia bilang uang muka rencananya digunakan untuk mobilisasi, ya PPK tanya ke konsultan pengawas. Ini dia sudah mencairkan uang muka, alat-alatnya sudah nyampe belum di lokasi, pekerjaannya sudah nyampe belum di lokasi, gitu ya. Kalau ternyata 1 minggu ditunggu tidak ada gerakan apapun, maka PPK boleh bersurat ke penyedia menanyakan, ya sudah 1 minggu kenapa tidak ada kegiatan aktivitas, ya. Terutama untuk pekerjaan konstruksi ini. Kenapa? Karena begitu kontrak ditandatangani, itu konsultan pengawas juga kontraknya ditandatangani, jalan bareng. Kalau pekerjaan itu ternyata kontraktornya tidak melaksanakan aktivitas apapun, lalu apa yang diawasin oleh konsultan pengawas? Kita membayar rugi kan gitu. Kalau dia menyatakan bahwa uang muka dipakai untuk pembayaran DP pemesanan barang, ya harus dalam waktu 1 minggu PPK tanya ke penyedia untuk menunjukkan mana bukti pembayaran DP-nya, gitu ya. Karena ini uang kita yang kita pinjamkan ke penyedia untuk melaksanakan pekerjaan. Jangan sampai uang muka cair dipakai untuk kebutuhan lain dari penyedia, ya, untuk menikahkan anaknya. Nah, pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan 2 skenario. Yang pertama, pengendalian secara proporsional atau pengendalian secara penuh setelah penyedia selesai melaksanakan pekerjaan. Kalau pengembalian secara proporsional mengikuti porsi termin. Cair
Kemudian pertama cair 30%, ya uang muka dikembalikan 30%. Kemudian cair kedua 30%, uang muka dipotong pengembalian uang muka lagi 30%. Jadi ketika dia cair 60%, maka angsuran uang muka sudah kembali 60%. Gitu ya. Nah, resikonya kalau pengembalian uang muka secara proporsional, maka penyedia ketika mengajukan termin, ya, termin pembayaran, dia harus merubah uang muka. Dia merubah jaminan uang muka. Ya. Jadi ketika dia mengajukan termin, dia menyertakan jaminan uang muka yang baru, ya, yang nilainya berkurang misalnya 30% dari nilai uang muka yang dia terima di tahap awal tadi. Gitu. Program mutu itu disampaikan oleh penyedia pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Jadi setelah tanda tangan kontrak, penyedia menerima SPMK, ya, mau menerima SPMK itu BPK minta penyedia untuk memaparkan rencana kerjanya, ya, di program mutu. Ini mengenai informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian organisasi kerja penyedia, siapa yang di lapangan, siapa subkonnya, gitu ya, tenaga ahlinya siapa, gitu ya. Kemudian jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk prosedur atau metode kerja, ya. Kemudian prosedur instruksi kerja dan pelaksana kerja. Ya, pelaksana kerja itu mulai dari tim intinya aja lah di PPK, ya, di penyedia ya, tidak perlu semua harus dihadirkan ya. Misalnya tukang-tukangnya dihadirkan, semua pekerjaannya enggak usah. Tenaga ahli aja sama personil intinya. Nah ini pre-contract meeting ya, sifatnya memang harus ya, ini harus dilakukan. Tapi seringkali oleh teman-teman PPK ini tidak dilalui. Pokoknya kontrak sudah ditandatangani, SPMK sudah diterbitkan, sudah selesai. Ya, tidak dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Harusnya dilakukan. Ya, ini adalah tindakan pengelolaan kontrak. Pengelolaan kontrak adalah tindakan yang dilakukan atau pengendalian kontrak itu tindakan yang dilakukan oleh PPK ya untuk menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan akan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak. Ya. Kemudian sebagai upaya untuk melakukan tindak lanjut. Ya. Kalau memang pekerjaan itu terlambat, lakukan SCM, buat pernyataan kontrak kritis ya, dan dilakukan SCM. Salah satu tindakan pengendalian kontrak yang dilakukan oleh BPK adalah pernyataan kontrak kritis. Ya, kontrak kritis itu terjadi apabila dalam pekerjaan konstruksi ya itu keterlambatan pekerjaan lebih dari 10% untuk progres pekerjaan 0 sampai dengan 70%. Jadi apabila misalnya minggu sekarang ini harusnya pekerjaan itu mencapai progres 50%, tapi ternyata penyedia baru menyelesaikan 20% atau 30%. Ya, berarti terlambat lebih dari 10%. Ya, PPK menyatakan ini terjadi kontrak kritis. Penyedianya diundang untuk menjelaskan kenapa kok terjadi keterlambatan. Itu namanya show cause meeting. Penyedia diminta untuk menjelaskan apa sebab-sebab keterlambatan. Ya, dari sebab-sebab keterlambatan itulah kemudian dicari solusinya. Ya, ya konsultan pengawas bilang terlambat karena mungkin keterlambatan karena bahannya terlambat, kemudian pekerjanya tidak banyak. Ya silakan disepakati dengan penyedia. Bisa nggak nambah pekerja? Bisa nggak mempercepat pengiriman bahannya? Gitu. Kalau memang disepakati bisa, ya udah tuangkan di dalam berita acara SCM. Ini nanti akan dijadikan dasar oleh BPK untuk melakukan pengendalian, pengawasan. Seminggu kemudian cek, ada progres tidak? Kalau tidak ada progres, ya boleh. BPK menyatakan SCM lagi, kontrak kritis, terbitkan surat, undang penyedianya untuk memaparkan. Kenapa? Lakukan lagi skenario ulang untuk mengejar ketertinggalan. Begitu selanjutnya. Ketika SCM 1 sudah disepakati, kemudian penyedia tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan yang
tertuang di dalam kesepakatan, maka sebelum ketika menerbitkan surat untuk SCM, untuk rapat SCM 2, maka PPK melampirkan juga surat peringatan 1. Ya, surat peringatan 1. Demikian seterusnya sampai dengan surat peringatan 2. Bagaimana kalau di SCM pertama, SCM kedua ternyata penyedia sudah bisa mengejar ketertinggalan, tidak lagi melebihi 10%, ya sudah, selesai. Nah, tinggal dipantau. Ya. Nanti masuk titik kritis kedua. Kapan itu? Apabila progres yang harusnya mencapai lebih dari 70% sampai dengan 100%. Ya. Kalau ternyata terlambat lebih dari 5%, nah itu namanya masuk kategori kontak kritis. Ya. Maka dilakukanlah SCM lagi, gitu ya. Kan SCM lagi. Yang perlu saya tambahkan, Bapak sekalian, tadi kita sudah bahas mengenai perubahan kontrak. Yang perlu saya tambahkan, Bapak sekalian, adalah perubahan kontrak apabila menyangkut perubahan nilai kontrak untuk kontrak harga satuan, ya, bukan kontrak lumsum, untuk kontrak harga satuan, tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal. Dan anggaran untuk kegiatan itu atau untuk pekerjaan itu masih tersedia. Kalau anggarannya sudah tidak tersedia, ya tidak bisa dilakukan perubahan kontrak yang tambahan nilai kontrak, yang menyebabkan bertambahnya nilai kontrak. Ya, ini ruang lingkup untuk perubahan kontrak. Perubahan karena masalah administrasi, misalnya pergantian PPK. Ya, perubahan karena perbedaan kondisi lapangan dengan perencanaan. Maka dilakukan perencanaan ulang. Ya. Ini perubahan karena kesalahan pengguna jasa. Nah, ternyata lokasinya belum siap. Silakan ditambah waktunya. Kontrak dinyatakan berakhir kalau semua ketentuan di dalam kontrak sudah terpenuhi 100%, ya. Bisa kontrak komplit atau close kontrak, ya. Kemudian kalau ternyata sampai dengan kontrak berakhir penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, maka boleh PPK memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Namanya pemberian kesempatan. Ya. Kalau di APBN, pemberian kesempatan boleh melampaui tahun anggaran. Tapi kalau di APBD tidak bisa. Karena di APBD ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang melarang PA atau KPA menerbitkan SPM setelah tahun anggaran berakhir. Ya. Jadi tidak ada SPM untuk anggaran tahun 2022 setelah tanggal 31 Desember. Sehingga dengan demikian maka tidak bisa ada pemberian kesempatan yang melampaui tahun anggaran. Kecuali ya, ada pernyataan kesediaan untuk dianggarkan tahun berikutnya dengan beban biaya hutang atau belanja hutang pekerjaan yang belum dibayar. Ya, jika kontrak berakhir, tapi penyedia belum menyelesaikan pekerjaan dan PPK menilai bahwa penyedia mampu, maka PPK dapat memberikan kesempatan toleransi penyelesaian pekerjaan. Pemberian kesempatan akibat kelalaian penyedia ini yang harus dikenakan denda, Bapak sekalian. Yang dendanya adalah 1/1000 dari setiap 1 hari keterlambatan atau sesuai ketentuan di dalam syarat-syarat khusus kontrak mengenai denda keterlambatan. Ya kalau misalnya misalnya sewa menyewa mobil misalnya, kalau keterlambatan ya jangan per hari, mungkin keterlambatan misalnya jam. Jadi harusnya jam ini setiap jam 7 itu kendaraan harus standby di kantor, misalnya kendaraan sewa misalnya untuk operasional kantor, dia terlambat 1 jam dikenakan denda. Gitu. Jadi dendanya tidak harus per hari ya, walaupun di Perpres dinyatakan per hari itu ya anggaplah itu per hari itu maksimum gitu ya. Maksimum dalam hitungan 1 hari. Tapi sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Jadi boleh PPK merubah, menentukan sendiri 1 per mil untuk keterlambatan 1 jam pengiriman kendaraan sewa. Boleh. Nah, ini 2 skenario mengenai perpanjangan kontrak.
karena peristiwa kompensasi atau pemberian kesempatan ya. Kalau ini peristiwa kompensasi sudah saya jelaskan tadi ya. Sekarang kalau pemberian kesempatan akibat kelalaian penyedia, maka perpanjangan kontrak dapat dilakukan apabila ada justifikasi teknis ya, dengan menilai kemampuan penyedia untuk melanjutkan pekerjaan. Kemudian terhadap perpanjangan kontrak akibat pemberian kesempatan tetap sama ya, dituangkan di dalam adendum kontrak yang menyebutkan tambahan waktu, pengenaan denda, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan sesuai dengan tambahan waktu. Ya, serah terima hasil pekerjaan. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya, serah terima hasil pekerjaan antara penyedia dengan PPK ya. Penyedia dengan PPK. PPK dapat dibantu oleh tim teknis atau tenaga ahli ketika dia melakukan pemeriksaan atau pengujian hasil pekerjaan. Ya, tindakan tim ahli atau tim teknis melakukan pemeriksaan itu dituangkan dalam hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan atau pengujian. Nah, itu sebagai dasar PPK melakukan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia ya, dengan menandatangani berita acara serah terima. Nah, setelah PPK menerima hasil pekerjaan dari penyedia, maka dilanjutkan dengan serah terima PPK ke pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Sama dengan menerbitkan berita acara serah terima. Hanya bedanya kalau di sini tidak perlu ada pemeriksaan dari PPHP. Kalau di Perpres yang lama itu muncul PPHP ya. Di Perpres 12 sudah tidak ada PPHP. Jadi tidak perlu lagi melibatkan pihak lain. Ya sudah, PPK dengan PA berserah terima. Nah, ini bagan skema untuk serah terima hasil pekerjaan ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau serah terima antara PPK dengan penyedia ya, itu bisa dilakukan setelah dilampiri berita acara hasil pemeriksaan oleh tim teknis atau tim ahli ya. Jadi kalau memang PPK merasa mampu melakukan pemeriksaan dan pengujian sendiri, maka boleh jadi PPK tidak membutuhkan tim teknis atau tim ahli, artinya tidak perlu dilampiri dengan berita acara pemeriksaan ya. Keadaan kahar itu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak ya, di luar perkiraan para pihak ya, unforeseen condition ya, keadaan yang muncul di luar kemampuan para pihak. Maka terhadap kondisi kahar ini boleh dilakukan perpanjangan kontrak, dan perpanjangan kontrak bisa melampaui tahun anggaran kalau terjadi kondisi kahar. Oke. Sekian, terima kasih Pak. Oh iya. Saya kira itulah penjelasan mengenai pengendalian dan pelaksanaan kontrak Bapak sekalian. Selanjutnya saya persilakan Bapak sekalian untuk menyampaikan pertanyaan atau klarifikasi atau mungkin komplain atau mungkin protes terhadap apa yang saya sampaikan. Silakan Bapak sekalian. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang didiskusikan lebih lanjut terkait pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Alkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, pagi Pak Hendri ya. Iya, ini Pak terkait dengan uang muka. Mohon maaf sebelumnya karena minggu lalu saya telat bergabung. Iya. Iya, saya nggak kurang tahu apakah udah ada pembahasan. Jadi saya ingin menanyakan kembali di pertemuan kedua ini Pak. Ya. Kalau di Perlem 12 itu saya membaca ada pembagian kelompok uang muka ya. Nah, tapi kalau di Perpres konsolidasi Perpres 16 2018 dan Perpres 12 2021 itu untuk usaha kecil, kebetulan kami paketnya mungkin kecil-kecil semua ya gitu ya. Kalau paling nggak sampai 10M gitu. Jadi masuk usaha kecil itu kalau di Perpres konsolidasi saya baca itu uang mukanya cuma maksimum 30%. 30% ya. Iya, sedangkan kalau di Perlem 12 itu ada penggolongan minimal 50% ya. Iya, di atas 50 sampai 200 itu minimal 50. Besar 200 sampai 2,5 M itu minimal 30%, dan di atas 2,5 M sampai 15 itu maksimal 30%, di atas 15 M baru maksimal 20. Jadi Pak, seandainya saya punya tender cuma 3 M, itu kan usaha kecil. Saya ngikutnya ke Perpres konsolidasi kah atau ke Perlem 12 Pak sebaiknya gitu Pak? Iya.
Pak, untuk uang muka itu Iya, kan Pak. kewenangannya ada di PPK. Siap. Jadi Perpres mengatur 30%. Perlem mengatur sampai dengan 50%. Pertanyaannya kenapa perlemnya mengatur sampai dengan 50%? Karena perlem ini mengadopsi dari ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Oke, Pak. Jadi memberikan kesempatan pada usaha kecil untuk Iya. hidup dan berkembang. Oh, Sehingga kalau memang dia tidak mampu, silakan dikasih. Tapi itu semua tergantung dari PPK, Pak. baik, Pak. Ya kan dari PPK. Kalau Bapak misalnya menganggap penyedianya itu mampu ya, secara finansial, Bapak bisa tanya dia secara finansial. Suruh dia menyampaikan catatan keuangan dia. Kalau memang dia tidak mampu, Bapak mau support dia dalam rangka untuk menumbuh kembangkan usaha dia, Bapak bisa menggunakan pijakan maksimum gitu ya. Misalnya kontrak 200 juta, Bapak kasih pinjaman misalnya sampai 70% dari nilai kontrak, boleh. Gitu. Jadi Bapak melihatnya nanti dari kemampuan penyedia ya Pak. Kita harus lihat lagi ya Pak, tilik lagi ya, penyediaannya gimana ya. Kemampuan penyediaannya apa betul-betul dia memang dia secara kompetensi ya, secara manajerial dia memenuhi Pak, tetapi mungkin Pak, secara keuangan dia memenuhi. Ini kan karena kondisi COVID kemarin toh Pak, sehingga gitu ya Pak ya. Kita mendorong supaya kita mendorong supaya mereka yang tidak yang minim dana itu bisa tetap berusaha gitu. Oke Pak. Nanya lagi gitu, Pak. Lanjutannya Pak. Jadi kalau memang ada penggolongan yang sampai dengan 200 juta, berarti untuk pengadaan langsung pun bisa ya Pak diberikan uang muka. Kalau seandainya bisa ya. Bisa. Bukan cuma untuk tender ya. Iya. Bapak pengadaan langsung Bapak kasih uang muka misalnya 70% boleh. Walaupun jarang ya kejadian, tapi diakomodir di aturan ya Pak ya. Iya. Tapi di aturannya itu kan enggak, tujuan kita itu adalah mendorong supaya usaha kecil itu bisa tumbuh berkembang, Pak. Baik, Pak. Karena dari kondisi COVID kemarin kan banyak yang mengalami kesulitan, Pak. Kolaps ya. Iya, kolaps. Jadi tugas pemerintah adalah mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Siap. Mari kita ciptakan, cuma kita perlu tetap hati-hati. Nah, jadi kenapa Bapak kasih 70%? Karena ternyata kemampuan dia hanya 10% gitu. Finansial. Gitu, baik, Pak. Berarti intinya sementara, ke penyedia aja ya. Ya, sementara kontrak kita, SPK kita itu dibayarnya 100% setelah pekerjaan selesai. Nah, kalau kita nggak backup dengan kita punya anggaran, dia nggak bisa menyelesaikan pekerjaan, kan gitu, Pak. Jadi yang seperti itu silakan nanti dirumuskan dengan tim Bapak. Oke. Itu hanya tindakan pemerintah untuk kita bisa melindungi usaha kecil. Gitu, Pak. Pak, siap. Ya. Oke, Pak. Demikian aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi jangan dipermasalahkan, Pak. Ini kok kenapa perlemnya begini? Iya. Yang dipermasalahkan itu kenapa pemerintah itu memberikan kemudahan. Itu tujuannya untuk memberikan kesempatan pada usaha kecil itu bisa berkembang. Jadi tindakan mulia itu yang kita perlu tangkap, Pak. Gitu, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih sama-sama Pak Henry. Iya, terima kasih Pak Nendo. Silakan kalau ada yang lain Pak Henry. Sama. Boleh loh Pak, kalau mau tanya lagi nggak harus diakhiri tanyanya. Ya, makasih Pak. Ya. Makasih. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Pak Munawir, ada Bu Novia, ada Pak Aditya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari Irma, Mbak, dari DLH. Silakan Bu Irma, dinyalakan videonya Bu, supaya bisa terlihat Pak Alkaf. DLH provinsi atau kabupaten ya Mbak? Provinsi Pak. Oh provinsi ya, silakan Bu. Pak, ini saya mau tanyakan yang terkait uang muka tadi ya Pak ya. Apakah itu ada minimal yang harus, maksudnya berapa minimal yang harus diberikan, kemudian itu tadi dituangkan di draft ya Pak ya, harusnya? Iya, Ibu lihat di Perlem ya, di Peraturan Kepala LKPP nomor 12 tahun 2021, itu ada penegasan mengenai batasan minimal uang muka. Kalau seperti disampaikan oleh Pak
Henry tadi. Kalau nilai pekerjaan Ibu itu 200 juta ke bawah sampai dengan 50 juta, maka Ibu boleh memberikan uang muka minimal 50%. Minimal. Maksimum berapa? Silakan. Sesuai dengan hasil penelaahan Ibu terhadap kemampuan penyedia. Saya jelaskan tadi. Kalau nilainya sampai dengan 2,5 miliar ya itu atau 15 itu 30% ya Mak. Sampai dengan 15 miliar itu 30% minimal. Sorry, 2,5 miliar itu 30% minimal. Sampai dengan 15 miliar itu maksimum 30%. Itu ketentuan mengenai uang muka. Sekali lagi, Ibu, ketika Ibu mau memutuskan memberikan uang muka, ketika Ibu di rancangan kontrak, silakan disebutkan di situ ya. Rancangan kontraknya ya, bahwa PPK akan memberikan uang muka senilai maksimum maksimum 30%. Kalau nilai pekerjaan Ibu itu 15 miliar ke bawah. Kalau nilai pekerjaan Ibu itu 2,5 miliar ke bawah, maka disebutkan akan memberikan uang muka minimal 30%. Itu Bu. Di rancangan ya. Oke Pak. Tapi terima kasih. eksekusinya nanti apakah Ibu mau kasih uang muka berapa persen dari nilai kontrak? Itu saran saya, Ibu, tolong pelajari atau perhatikan atau teliti kemampuan keuangan yang bersangkutan. Sehingga nanti kalau ada auditor, nah ini kenapa kok kasih uang muka 70%? Kemampuan keuangan dia sekian, sementara model pembayaran saya begini gitu loh. Misalnya tadi saya jelaskan waktu Pak Henry tanya, ini pekerjaan nilainya 200 juta, dibayar sekaligus. Kemampuan keuangan penyedia mengajukan pinjaman 70%. Saya tanya, kok punyanya uang berapa? Aku punyanya cuma 30. Ya sudah, tak bantu 70. Tapi saya kasih saya jaminan uang muka senilai 70 kan gitu. Jadi gini, kasarannya gini Mbak, ini saya punya pekerjaan, tolong selesaikan. Punya duit gak? Punya uang gak? Punya Pak, saya punya uang 30% dari nilai pekerjaan itu. Mana buktinya kan gitu? Nah ini Pak buktinya rekaman dari giro saya. Oke, kalau gitu saya kasih pinjaman 70. Tapi kasih saya jaminan ya. Jaminan itu kan untuk menggaransi, mengantisipasi risiko kita. Jangan sampai nanti begitu kita kasih dia 70%, dia minggat kan gitu. Kalau dia minggat, jaminan kita cairkan, uangnya kita kembalikan ke kas negara, selesai kan gitu. Gitu ya. Tuh. Jadi ada dasarnya ya, kenapa menentukan, oh ini 70%, 60%, atau kita kasih 50%, itu minimal 50%. Serendah-rendahnya 50%. Nah gitu. Oke Pak. Itu Bu. Ya. Oke, makasih ya Pak. Ya. Lagi Bu Irma silakan. Yang lain mungkin ada? Bagaimana kalau udah cukup? Gak apa-apa Pak, mau dicukupkan Pak. Mungkin nanti sebagian yang belum bisa mengikuti mungkin akan mengikuti dari rekaman. Nanti kalau mau ditanyakan mungkin bisa didiskusikan di WA grup begitu. Oh, kita masih di WA grupnya ya. Baik Pak, ini nampaknya sudah, ya insya Allah kayaknya sudah bertanya semua. Sebelum kita akhiri silakan dikasih closing statement-nya Pak. Ya baik Bapak Ibu sekalian, pengendalian kontrak itu yang paling utama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang paling pokok, yang seringkali dilalaikan oleh teman-teman PPK. Jadi dianggap teman-teman PPK kalau sudah melaksanakan, kalau sudah tanda tangan kontrak, ada konsultan pengawas, ada tim teknis selesai. Tidak, belum. Silahkan PPK melakukan pengendalian, ajak diskusi tim teknis, ajak diskusi konsultan pengawas, minta laporan mereka tiap hari, tiap minggu dalam rangka untuk memantau pengendalian pelaksanaan pekerjaan ya, supaya pekerjaan betul-betul bisa selesai tepat waktu, tepat mutu ya, dan tepat harga ya. Sekali lagi, tolong di dalam membuat rancangan, di dalam melaksanakan kontrak sekalian, lakukan pengendalian dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Bapak Ibu sekalian tuangkan di dalam draft kontrak dan ditandatangani di dalam kontrak ya. Kemudian sebelum tanda tangan kontrak, saya pesankan Bapak Ibu sekalian tolong cek betul dokumen jaminan pelaksanaan ya, dan lakukan klarifikasi terhadap penerbit jaminan ya. Apakah betul dia menjamin terhadap
penyedia yang akan Bapak Ibu sekalian ajak berkontrak, ya. Karena banyak sekali ya jaminan-jaminan yang aspal ya, asli tapi palsu. Begitu ada masalah diminta klaim terus tidak bisa dicairkan atau penjaminnya juga meninggal melarikan diri gitu ya. Yang terakhir Bapak sekalian, ketika Bapak sekalian akan melaksanakan memutuskan menerima penyedia yang jadi calon penyedia yang ditetapkan oleh Pokja, maka lakukan review ya. Kaji ulang, lakukan rapat koordinasi untuk meninjau ulang terhadap penyedia yang sudah ditetapkan oleh Pokja. Karena ini adalah langkah awal sebelum Bapak Ibu sekalian melaksanakan perikatan dengan mereka, ya, supaya tidak salah pilih. Ya. Tidak salah pilih. Ya, kita tidak merendahkan tindakan Pokja atau pejabat pengadaan, tetapi itu dalam rangka untuk waspada saja, ya, kewaspadaan. Ya. Dan semuanya itu Bapak sekalian tuangkan di dalam berita acara rapat koordinasi. Saya kira itu Mbak Neno apa yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kalau ada yang kurang saya minta maaf ya. Mungkin ada permasalahan tadi jaringan ya. Saya minta maaf ya, karena kondisinya memang seperti ini, saya di public area. Saya kira demikian, sekali lagi, dan teman-teman IAPI saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Ya. Saya sampaikan terima kasih, sampai jumpa minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu pada Pak serta Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak sudah menyempatkan untuk bergabung, Pak Henry, Bu Irma, Pak Munawir, Bu Novia, dan Pak Aditya. Meskipun sibuk sudah dijadwalnya sesuai, Bapak Ibu sudah siap menanti untuk berjumpa Pak Alkaf. Mudah-mudahan pekan depan tidak ada kendala yang berarti. Semoga Pak Alkaf juga bisa menuntaskan hingga paripurna ya Pak tadi Pak. Jadi tutupnya tutup paripurna. Baik, kalau begitu kita akhiri kelas ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tangkap layar terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu, mudah-mudahan bisa berjumpa di pekan depan. Kita tunggu untuk closing kelasnya untuk seri ketiga dari Pak Alkaf. Kita akan membahas tentang apa ya Pak ya, pekan depan saya kok lupa Pak. Sanksi ya Pak ya. Oh iya, serah terima Pak. Baik, itu kayaknya lebih banyak pertanyaan menanti sepertinya nanti Pak. Baik, kalau begitu kami cukupkan kelas hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga ilmu yang disampaikan Pak Alkaf bermanfaat. Hari Jumat berkah. Jadi semoga semuanya mendapat pahala yang berlimpah. Terima kasih. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.